Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majlis yang penuh keberkahan insyaallah. Majlis yang kita isi dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat Shad Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adalah Al-Quran yang penuh dengan keberkahan, kata Allah. Al-Quran yang penuh dengan kebaikan yang langgeng yang tidak akan pernah terputus bagi orang-orang yang mentadabburinya, orang-orang yang memahaminya, merenunginya kemudian diamalkan. Dan juga Al-Quran itu dijadikan sebagai pengingat bagi orang-orang yang berakal. Karena Al-Quran hanya bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang bertakwa. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semakin dekat seorang hamba dengan Al-Quran, semakin takwa dia, semakin kuat imannya. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sampaikan kepada antum teman-teman sekalian, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan Al-Quran diturunkan tujuannya adalah untuk ditadabburi, dipahami, kemudian diamalkan. Adapun membaca, menghafal itu adalah wasilah, perantara, jalan untuk sampai kepada tadabbur, sampai kepada pengamalan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain mengecam orang-orang yang abai terhadap Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah hati mereka yang telah terkunci mati keras, atau ya mereka itu disebabkan karena tidak mentadabburi Al-Qur'an. Jadi hati terkunci mati keras itu karena jauh dari Al-Qur'an, tidak mentadabburi Al-Qur'an. Makanya disebutkan juga aduan Rasulullah, wa qala ar-rasulu Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya kaumku telah menjauhi Al-Qur'an ini. Tidak mereka tadabburi, tidak dibaca, tidak direnungi dan tidak diamalkan. Maka jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang tersebut. Baik, ya. Bila pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah selesai membaca surat An-Nasr, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath" dan seterusnya, yang mana dalam surat An-Nasr ini kemarin kita jelaskan bahwasanya balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah adalah An-Nasru, pertolongan, dan juga kemenangan di atas muka bumi ini, serta pahala yang berlipat ganda di akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang tidak akan pernah terputus. Sebaliknya di surat Al-Masad ini atau surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab ini akan dijelaskan
balasan bagi orang-orang yang kufur, balasan bagi orang-orang yang bermaksiat, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita lihat korelasi antara surat An-Nasr dengan surat Al-Masad ini, tadi kalau An-Nasr itu menjelaskan balasan bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan di atas muka bumi ini. Sebaliknya surat Al-Masad akan menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang kufur, orang-orang yang durhaka, yaitu kehinaan di atas muka bumi dan siksaan berupa neraka di akhirat kelak. Ya, ini korelasi antara dua surat ini. Kemudian juga surat An-Nasr itu teman-teman sekalian adalah merupakan surat terakhir dari surat Madaniyah. Jadi surat-surat Madaniyah yang paling terakhir turun itu adalah apa? Surat An-Nasr. Kenapa? Karena kemarin surat An-Nasr itu menjelaskan tentang kalau ajal Rasulullah telah dekat. Gitu kan? Enggak lama dari turunnya surat An-Nasr Allah wafatkan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka itu surat terakhir dari surat Madaniyah. Sedangkan surat Al-Masad ini, surat Tabbat Yada ini adalah merupakan surat terakhir dari surat-surat Makkiyah. Ya. Jadi dia surat terakhir dari surat-surat Makkiyah. Ini. Maka berdasarkan hal ini kita dapat mengetahui bahwasanya urutan surat di dalam Al-Quran itu sifatnya tauqifi. Tauqif itu artinya apa? Allah yang telah menetapkannya. Ya, jadi bukan hasil ijtihad, bukan hasil usaha para ulama untuk mengurutkan surat ini kemudian ini, enggak. Tapi memang diurutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh dirubah urutan yang ada di dalam Al-Qur'an gitu. Makanya dibahas dalam kitab-kitab fikih mana yang lebih afdal membaca surat secara urutan di dalam sholat atau tidak? Jawabnya adalah tentu afdal. Misalnya surat Amma Yatasaalun An-Naba, kemudian baru surat An-Nazi'at. Itu di dalam sholat dibaca urutan. Kan ada pembahasan di dalam sholat itu kan rakaat pertama suratnya lebih panjang daripada rakaat kedua. Bukankah begitu? Ya. Nah, sekarang kalau bertentangan, surat pertama itu lebih pendek, surat kedua lebih panjang, tapi urutannya sesuai dengan urutan. Mana afdal? Mana yang lebih afdal? Mengambil sisi panjang pendeknya atau mengambil urutan? Urutan. Mengambil urutan. Jadi yang jadi patokannya urutan. Itu yang lebih afdal. Karena tadi Al-Quran itu surat-suratnya telah ditetapkan urutannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak boleh diotak-atik, enggak boleh diubah dalam peletakannya di mushaf Al-Qur'an. Jelas ya? Nah, buktinya apa? Karena tadi surat An-Nasr sama surat Al-Masad mana lebih dulu? Surat An-Nasr, dan itu surat terakhir dari surat-surat Madaniyah. Kemudian surat Al-Masad itu surat terakhir dari surat-surat Makkiyah. Ya, Makkiyah. Padahal kalau secara urutan turun mana lebih duluan? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah, gitu kan? Makkiyah. Tapi secara urutan di dalam mushaf yang disebut duluan adalah An-Nasr. Nah, itu. Jadi disinilah diambil pelajaran oleh para ulama kalau yang namanya peletakan surat di dalam Al-Quran urutannya itu nggak boleh dirubah karena itu sifatnya tauqifi. Jadi Allah dan Nabi yang telah menetapkan seperti itu sehingga nggak ada yang boleh mengubahnya. Misalnya antum ingin menulis Al-Quran tapi diacak suratnya semua antum nggak boleh, ya. Baik. Kemudian selanjutnya tujuan dari surat Al-Masad ini adalah untuk mengabarkan kepada kita orang-orang beriman tentang kebinasaannya Abu Lahab. Kebinasaannya Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Nabi SAW. Dan Abu Lahab ini adalah orang yang paling keras permusuhannya dengan baginda Nabi, padahal kerabatnya, padahal keluarganya ada hubungan darah dengan Nabi, tapi paling keras permusuhannya kepada Nabi.
melebihi kerasnya orang-orang asing gitu. Ya, biasanya yang namanya keluarga itu kan membela keluarganya. Tapi kalau dia Abu Lahab ini kebalik. Ya, kebalik. Dia adalah yang menunjukkan permusuhan yang paling keras kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam kitab-kitab sirah, di antara tindakan-tindakan ya buruk Abu Lahab itu, tangannya itu seringkali digunakan untuk menyakiti Rasulullah. Dia bermain secara fisik, ya. Kemudian juga seringkali melempar kotoran-kotoran ke depan rumah Rasulullah SAW. Kebetulan Abu Lahab dengan Rasulullah bertangga. Dan karena buruknya akhlaknya Abu Lahab ini seringkali melempar kotoran ke depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW. Setiap hari seperti itu. Sampai-sampai Nabi mengatakan, wahai Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Quraisy gitu. Ya, keturunan Quraisy, orang-orang Quraisy, tetangga macam apa ini Abu Lahab ini, tetangga macam apa? Ayu juwarin hada, kata Rasulullah. Tetangga macam apa orang seperti Abu Lahab ini? Sungguh buruk akhlaknya. Kan yang namanya tetangga itu seharusnya apa? Saling menjaga hubungan, ya kan? Saling berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik, karena mereka adalah orang terdekat kita selain keluarga. Kalau kenapa-napa kan tetangga yang pertama kali bergerak. Makanya harus jaga hubungan dengan tetangga. Tapi Abu Lahab ini sungguh buruk akhlaknya, sungguh hina. Setiap hari melempar kotoran ke rumah Rasulullah SAW. Makanya karena tangannya yang selalu buruk itu, tabbat yada, celaka tangannya siapa? Abu Lahab. Diancam, didoakan kebinasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tujuan pertama dari surat Al-Masad ini adalah ya menjelaskan kepada kita tentang Abu Lahab ini adalah orang-orang yang akan binasa, orang-orang yang akan hancur, orang-orang yang pasti tempatnya di neraka jahanam, dan kita harus imani itu. Ya, imani kalau Abu Lahab itu di neraka jahanam. Ini. Kemudian yang kedua, nanti surat Al-Masad ini akan menyampaikan kepada kita bahwasannya kekayaan yang dimiliki Abu Lahab itu orang terpandang, termasuk orang terpandang di suku Quraisy. Orang yang memiliki kekayaan, memiliki harta, tapi itu tidak akan bisa menyelamatkannya yaumul qiyamah. Ya, ini juga pelajaran bagi kita. Harta yang kita miliki itu kalau kita nggak gunakan untuk ketaatan, untuk ibadah, menopang ibadah kita kepada Allah, itu nggak akan mendatangkan manfaat bagi kita di yaumul qiyamah. Sebagaimana Abu Lahab memiliki harta banyak, tapi dia kufur, kejam kepada Rasulullah, maka harta yang begitu banyak itu tidak ada artinya. Ya, kemudian kedudukannya yang tinggi di tengah kaumnya itu juga nggak ada artinya, nggak akan menyelamatkannya dari murka dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, anak-anaknya juga nggak akan bisa menyelamatkan Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Makanya jamaah sekalian, ya anak-anak yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita yaumul qiyamah, kelak pada hari kiamat adalah anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Disebutkan dalam hadis kan, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam mati, manusia mati, terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah waladun shalihun yad'u lahu, anak soleh yang berdoa kebaikan untuknya. Ya, tapi kebanyakan anak-anak itu rusak. Ya, jauh dari Allah, tidak beragama, maksudnya tidak menjalankan agama Islam dengan baik, itu min kibalil abah, itu dari sebab orang tuanya. Ya, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, ya innama fasadul aulad min kibalil abah. Rusaknya anak-anak itu disebabkan orang tuanya. Biihmalihim, karena orang tuanya mengabaikan anak-anaknya, maksudnya tidak diberikan pendidikan Islam, tidak diajarkan hak dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini, jadi rusaknya anak itu disebabkan orang tua. Sehingga kalau anak itu tumbuh dalam keadaan rusak, maksudnya jauh dari Allah dan Rasul, maka dia tidak akan mendatangkan manfaat untuk orang tuanya yaumul qiyamah. Bahkan bisa jadi dia akan menuntut orang tuanya, karena orang tuanya yang menjadikan dia anak-anak yang rusak ini, anak-anak yang jauh dari Allah dan Rasulnya. Ya, ya. Sebaliknya juga anak-anak ini tidak
mengambil manfaat dari orang tuanya dalam urusan agama, ya kan? Kalau dalam urusan dunia oke lah, ya dididik, ya, menjadi orang yang secara dunia mateng gitu kan, dikuliahkan dalam masalah urusan dunia, pokoknya tumbuhlah, dikasih makan, dikasih pakaian, oke, dalam dunia mengambil manfaat dari orang tuanya. Tapi dalam masalah urusan agama mengambil manfaat enggak, karena tadi diabaikan. Sehingga nanti kalau di akhirat, sebagaimana anak ini tidak mengambil manfaat urusan akhirat kepada orang tuanya juga enggak mengambil manfaat urusan akhirat kepada anaknya. Ya. Makanya ya, anak yang bisa mendatangkan manfaat di akhirat adalah anak yang kita didik dengan pendidikan Islam. Anak yang soleh, anak yang dekat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi Abu Lahab anak-anaknya nggak akan mendatangkan manfaat untuk dirinya, baik di dunia, di akhirat nanti. Ya, bahkan di dunia, ya Abu Lahab ini ketika mati dia matinya terkena penyakit, ya penyakit yang aneh, wabah yang membuat sekujur tubuhnya membusuk dan nggak boleh kena air. Sampai 3 hari dibiarkan mayatnya sama keluarga dan anak-anaknya. Nggak ada yang berani mendekat, nggak dikuburkan. Baru setelah 3 hari karena udah bau busuk, nggak kuat, akhirnya disiramin pakai air dari jarak jauh sama anak-anaknya. Lihatlah, anak-anaknya juga menjauh darinya. Ini balasan orang-orang yang mencela dan menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti diwafatkan dalam keadaan buruk dan hina. Pasti diwafatkan dalam keadaan buruk dan hina. Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab tarikh sejarah, nama-nama orang yang suka mencela menghina Nabi dan bagaimana akhir hidupnya semua nggak ada yang baik. Semua mati dalam keadaan hina dan buruk. Ya. Kemudian juga nanti dalam surat Al-Masad ini Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kepada kita bukan hanya Abu Lahab doang ya yang masuk neraka, tapi istrinya juga. Ya, karena ini tadi, kalau orang buruk dipasangkan dengan orang buruk, maka mereka akan menjadi keluarga yang buruk. Lihat, Abu Lahab itu udah buruk akhlaknya, istrinya juga lebih buruk akhlaknya. Ya, salah satu contoh ya, yang namanya Ummu Jamil, ya, Ummu Jamil nama istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Ini dia termasuk orang yang setiap harinya itu menaburkan duri di jalan yang dilewati oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ya, kalau suaminya apa? Naruh kotoran, istrinya malah lebih keji. Duri-duri ya ditaburkan di jalan yang dilewati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua pasangan yang buruk disatukan, ya, menjadi keluarga yang buruk. Bukan hanya itu, dia juga menyampaikan kabar-kabar hoak, menyebarkan kabar-kabar hoak yang mencederai kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadu domba ya Rasulullah dengan orang-orang yang ada di Mekah. Kerjaannya istrinya Abu Lahab. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala juga sebutkan dari dalam surat Al-Masad ini kalau dia dan istrinya itu di neraka jahanam, pasti di neraka jahanam. Baik, kita baca suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan bismillah di sini. Nah, dan bismillah ini bukan termasuk bagian dari surat Al-Masad, tapi dia ayat tersendiri yang dihadirkan untuk memisah satu surat dengan surat yang lainnya. Kemudian di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat itu artinya khasirat wa khabat wa halakat. Celaka, hina, binasa dan rugilah. Siapa? Tangannya Abu Lahab. Bukan tangannya doang ya, tapi seluruh fisiknya, seluruh anggota tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu akan binasa, hancur, celaka dan dihinakan. Cuman kenapa tangan yang disebut oleh Allah dalam ayat ini? Karena tadi yang paling banyak melakukan keburukan itu adalah tangannya. Dari seluruh anggota tubuh yang ada, yang paling banyak itu adalah tangannya. Makanya tabbat yada, binasa,
celaka, hancurlah tangannya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Kalau kita lihat ya, Abu Lahab ini ya, bagaimana kebenciannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Lahab itu bukan nama asli ya. Abu Lahab itu gelar yang Allah berikan kepada dia sebagai penjelasan, penghabaran, penghinaan bahwasanya orang ini benar-benar akan menjadi penghuni neraka yang apinya itu berkobar-kobar. Karena lahabun nar. Lahab itu artinya kobaran api. Nah, jadi ini orang yang pertama kali dilempar ke api neraka nih, gitu. Makanya dinamakan Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Jadi namanya adalah Abdul Uzza. Uzza itu nama berhala kan? Salah satu dari 3 berhala besar orang-orang Quraisy. Salah satunya apa? Uzza. Kemudian dia dinamakan Abdul Uzza, hambanya Uzza. Jadi namanya sudah mengandung kesyirikan ini. Abu Lahab ini Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, tatkala surat ya wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad berikan peringatan kepada keluarga terdekatmu turun. Jadi ayat ini wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Ya, maksudnya Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim, ya, ingatkan mereka supaya beriman kepada Allah, jangan terus dalam kesyirikan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Sofa dan memanggil orang-orang terdekatnya, maksudnya keluarganya. Ya, dia mengatakan ya Bani Fihir, gitu kan, ya Bani Adi, wahai orang-orang Quraisy, maksudnya yang masih punya hubungan darah dengan Rasulullah, wahai orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka semua berkumpul. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan mereka untuk beriman, masuk Islam. Dan orang yang pertama kali ngomong menentang itu siapa? Abu Lahab. Dia mengatakan, tabban laka, binasa kamu wahai Muhammad. Makanya dibalas oleh Allah mengatakan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Karena dia pada saat itu mengatakan kepada Nabi, tabban laka ya Muhammad, binasa, celaka kamu wahai Muhammad. Alihadza jama'tana, apakah karena hal semacam ini kamu mengumpulkan kami, buang-buang waktu kami saja, gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Masad ini, membalikkan ucapan Abu Lahab yang mengucapkan kepada Nabi tabban laka, binasa, celaka, dibalikkan oleh Allah. Yang celaka, yang binasa itu adalah kamu wahai Abu Lahab, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, ayat pertama ini turun untuk membalas ucapan Abu Lahab tadi yang mengatakan tabban laka ya Muhammad, binasa kamu wahai Muhammad, apakah kamu mengumpulkan kami untuk hal semacam ini, ya, menyia-nyiakan waktu kami. Maka Allah turunkan ayat ini, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang akan binasa, yang akan sirna, yang akan hancur, yang akan hina itu adalah kedua tangannya Abu Lahab di api neraka jahanam. Bahkan ya, salah satu hal kenapa yadun, tangan, disebutkan dalam ayat pertama ini, karena pada saat itu sempat Abu Lahab ini ngambil batu untuk melempar Nabi. Lihat. Jadi ketika dikumpulkan, ditawarkan Islam, malah katakan celaka, binasa kamu Muhammad, dan mengambil batu untuk melempar Nabi. Akhirnya Allah balas tabbat yada, celaka, binasa tangannya Abu Lahab, dikarenakan tadi tangan ini digunakan untuk mengambil batu hendak melempar baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, maka dari hadis ini kita tahu ya alasan atau sebab kenapa Allah memilih redaksi
tabbat yada gitu kan. Kenapa Allah memilih redaksi tabbat yada Abi Lahab wa tab tadi? Karena untuk membalas ucapannya yang mengatakan tabban laka ya Muhammad, dan juga tangannya yang digunakan untuk melempar batu kepada baginda Nabi disebut tanganmu yang akan binasa dan hancur wahai Muhammad. Ya, pelajarannya di sini teman-teman sekalian, orang ya yang suka menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik maupun secara lisan, dia menghina Rasulullah, menginjak-injak kehormatan dan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan yang menghinakan dirinya, pasti. Ya, di dunia dan di akhirat. Di akhirat pasti, di dunia juga akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antum lihat aja nanti orang-orang yang lisannya itu enggak dijaga, suka menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan dihinakan di dunia, di akhir hayatnya pun akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah mengatakan wa kafainakal mustahziin, cukup kami yang akan membelamu dari orang-orang yang menghina dan mencelamu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah katakan inna syani'aka huwal abtar, orang-orang yang mencelamu, menghinamu lah orang-orang yang akan dilupakan sisi baik dari mereka, tapi yang dikenang adalah sisi buruk mereka. Nah, jadi sisi buruk mereka sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Kan kita kalau mati ingin dikenang apa? Kebaikan atau keburukannya? Kebaikannya. Tapi kalau orang yang menghina Nabi, kebaikannya itu akan dihapus, dibuat, terlupakan. Yang tersisa hanya keburukan-keburukannya sebagai bentuk penghinaan kepada orang tersebut. Waliyadzubillah. Kemudian dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab." Ma aghna, tidak mendatangkan manfaat, ya. Tidak mendatangkan manfaat untuk Abu Lahab apa maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan anak keturunannya, ya. Jadi harta yang banyak, yang berlimpah yang dia miliki itu tidak akan mendatangkan manfaat untuk dia. Dia tidak akan bisa selamat dari siksa Allah, tidak akan selamat dari murka Allah dengan harta yang begitu banyak, enggak. Ya. Kalau kita lihat ada orang-orang yang lebih kaya daripada kita. Benar enggak? Orang-orang terdahulu lebih kaya daripada kita. Qarun, lihat tuh. Ya, Qarun begitu kaya, bahkan kononnya untuk megang kunci tempat nyimpan hartanya harus diangkat berapa orang karena kayanya, tapi Allah hancurkan, binasakan karena kekufuran dan kesombongannya. Jadi harta ini bukan sebuah kemuliaan kalau tidak digunakan untuk ketaatan dan kebaikan. Harta itu akan menjadi pemberat, akan menjadi sebab kehancuran jika itu membawa kita kepada kemaksiatan dan kedurhakaan serta kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan kepada kita, Abu Lahab itu kaya tapi kekayaan tidak akan mendatangkan manfaat. Ya, karena yang mendatangkan manfaat itu apa? Orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Ya. Dengan hati yang selamat, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Hari kiamat itu adalah hari yang tidak bermanfaat lagi anak dan harta yang Anda miliki. Yang bermanfaat itu adalah hati yang selamat Anda, hati yang penuh iman, hati yang penuh dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah, itu yang memberikan keselamatan. Itu yang mendatangkan manfaat, ya. Jadi ma agna anhu maluhu, kekayaan yang dimiliki Abu Lahab itu mendatangkan manfaat sama sekali, ya. Kemudian wa ma kasab. Wa ma kasab. Nah, yang dimaksud dengan kasab di sini semua yang dia peroleh dalam kehidupan dunia ini. Pangkat itu sesuatu yang diperoleh enggak dalam kehidupan dunia? Pangkat, jabatan, anak itu termasuk kasbul. Ya, itu enggak akan mendatangkan manfaat. Ya, jadi harta kemudian semua hal-hal yang diperoleh baik disebabkan hartanya seperti pangkat, kedudukan, anak dan yang semisalnya enggak akan mendatangkan manfaat sama sekali.
Ya, al-kasbu itu juga masuk dalam kategori anak ya. Ya, makanya ya, disebutkan dalam hadis ya bahwasanya anak itu uh, min kasbi abih. Ya, anak itu termasuk usaha orang tuanya. Ya, usaha orang tuanya. Jadi tadi ya anak soleh itu bagian dari kasbun, ya, usaha dari orang tua. Nah, makanya disebutkan di sini tafsirnya an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas, ma kasab minal waladi. Jadi apa yang dia peroleh dari anak-anak itu tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali. Ya, manfaat sama sekali. Ya, juga bisa juga dikatakan kasab ini adalah hasil usaha kita. Hasil usaha kita apapun itu. Jabatan, pangkat, harta, anak itu masuk dalam kategori kasbun. Makanya dalam hadis yang marfu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, inna atyaba ma ya'kulu rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Hal terbaik yang dimakan oleh seseorang itu adalah min kasbihi, dari hasil usahanya. Dari hasil kerjanya, maksudnya kerja kerasnya. Ya, makanya hadis ini menunjukkan kepada kita tentang nggak bolehnya menjadi pengemis. Nggak boleh minta ini. Ya, apalagi masih sehat gitu kan, punya fisik yang kuat, masih muda, kemudian digunakan untuk ngemis-ngemis, maka itu nggak boleh. Seorang muslim itu punya izzah. Seorang muslim itu punya kemuliaan, punya harga diri. Ya, jangan hinakan diri kita dengan meminta-minta, mengemis. Kalau meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hinakan diri kita di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Ini. Jadi wa inna waladahu min kasbihi, dan anak itu termasuk dari usaha orang tuanya. Ya, sehingga nanti lari pembahasan apa hukumnya orang tua mengambil harta anaknya. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Apa hukumnya? Boleh, karena anak itu adalah hasil usahanya. Dan harta anak itu juga bagian dari usaha orang tuanya. Tapi dengan catatan sebatas kebutuhan. Sebatas kebutuhan. Misalnya ada anak, ini ya. Ada anak, kemudian ada orang tuanya lagi butuh uang, anaknya nggak mau ngasih. Nah, ini anak yang durhaka ya kayak gini ya. Itu banyak ya. Apalagi rame-rame beberapa saat yang lalu, ya gara-gara apa istilahnya motor dan yang semacamnya, kemudian orang tuanya diperkarakan ke polisi gitu kan. Ya. Waliyadzubillah. Itu kalau orang tua ngambil harta anaknya sesuai sebatas kebutuhan, maka itu boleh, karena tadi berdasarkan hadis ini, inna waladahu min kasbih, anak itu bagian dari usaha orang tuanya. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayasla naran dzata lahabin. Ya. Abu Lahab ini akan masuk neraka, pasti masuk neraka. Neraka yang bagaimana? Dzata lahabin, neraka yang apinya itu berkobar, berdesis-desis suara apinya. Ya. Nih, api kecil aja antum coba itu buat taruh di tangan kepanasan, apalagi api yang berkobar dan suaranya berdesir-desis. Waliyadzubillah. Ya, jadi sayasla naradzata lahab. Ya, Abu Lahab ini pasti masuk neraka jahanam. Ya. Apa yang menyebabkan dia pasti masuk neraka jahanam tadi? Karena tindakan-tindakan buruknya kepada Rasulullah SAW, di samping ukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ay sayadkhulun nara la mahalata fil akhirati, ya, wa yuqasi harruha. Abu Lahab ini pasti masuk neraka jahanam kelak pada hari kiamat, dan apinya itu akan dilipat gandakan panasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pasti masuk neraka, kemudian apinya akan dilipat gandakan panasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu, teman-teman sekalian, azab neraka yang paling ringan itu seperti apa? Ya.
Ya, dalam riwayat disebutkan azabnya paman Rasulullah. Siapa? Abu Thalib. Yaitu dipakaikan sendal terompa yang membuat ubun-ubunnya mendidih, meleleh. Itu azab paling ringan. Sebab inna ahwanan nasi azaban yaumal qiyamati rajulun yantailu bina'laini yagli minhu dimaguhu, kata Nabi. Orang yang paling ringan azabnya kala pada hari kiamat adalah orang yang dipakaikan sendal sampai membuat meleleh, mendidih ubun-ubunnya. Ini yang ringan. Lalu bagaimana dengan orang yang diancam dengan akan dilipat gandakan panas api neraka untuk dirinya? Ya. Jadi kisah-kisah semacam ini bukan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi hendaklah kita jadikan pelajaran, membuat kita takut. Jangan sampai kita seperti orang ini. Nah, ya, kisah-kisah orang-orang ini disebutkan supaya menjadi pelajaran untuk kita. Ya, untuk menambah iman kita. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kita semakin takut, semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak berani melakukan kedurhakaan, enggak sombong dengan harta yang kita miliki, enggak sombong dengan jabatan pangkatan yang kita miliki. Tapi itu semua kita jadikan sebagai wasilah perantara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita di akhirat kelak. Jadi kita jadikan ladang amal soleh harta yang kita miliki, jabatan, pangkat, dan semisalnya. Kemudian di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mar'atuhu hammalatal hatab." Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya siapa? Abu Lahab ini. Namanya tadi siapa? Ummu Jamil, ya. Ummu Jamil itu nama istrinya. Jadi Ummu Jamil bintu Harbin, ya. Nah, Abu Lahab Ummu Jamil ini saudarinya Abu Sufyan. Ya, dia saudarinya Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan ini salah satu sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Walaupun terakhir belakangan masuk Islamnya. Jadi Abu Sufyan itu masuk Islam setelah Fathul Makkah. Dia termasuk sahabat yang belakangan masuk Islam. Ya, sebelumnya termasuk yang keras permusuhannya kepada Nabi, Abu Sufyan ini. Sebagai contoh, ada sahabat Nabi yang bernama Hubaib, ya, ditangkap kemudian dibawa ke Mekah dan hendak dieksekusi, dibawa ke Tanim. Tanim itu tanah lapang, ya, bukan tanah haram. Ya, udah tanah yang keluar dari Ardul Hil istilahnya. Ardul Hil, tanah yang halal. Di situ dibawa untuk dipenggal lehernya. Kemudian sebelum dieksekusi, Abu Sufyan yang masih musyrik pada saat itu mengatakan, "Wahai Hubaib, bagaimana pendapatmu kalau kami ganti dengan Muhammad, kami sembelih dan kami kembalikan ke tengah keluargamu tanpa kurang apapun, dalam keadaan sehat alfiat, bahagia di tengah-tengah keluargamu." Ya, jadi ditawarkan penggantiannya adalah Nabi Muhammad. Tapi Hubaib mengatakan, "Wallahi demi Allah, saya tidak akan pernah merasa tenang, merasa bahagia, nyaman di tengah keluarga saya, sedangkan Muhammad di tempatnya sedang kesakitan tertusuk duri." Ya, lihatlah bagaimana sahabat-sahabat itu lebih mengedepankan Rasulullah daripada dirinya. Kecintaannya kepada Rasulullah itu luar biasa. Nah, jadi itu gambaran kalau pada saat itu Abu Sufyan termasuk orang yang keras permusuhannya kepada Nabi. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah dan dia masuk Islam seperti Fathul Makkah. Dan anak-anaknya itu menjadi khalifah. Seperti Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ya, Muawiyah. Ya, Muawiyah itu ya jadi khalifah pertama Bani Umayyah, dinasti Umayyah. Jadi istrinya Abu Lahab ini yang bernama Ummu Jamil adalah saudaranya Abu Sufyan atau saudarinya Abu Sufyan. Kemudian dia dikasih gelar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini sebagai hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Ya. Itu hammalatal hatab itu artinya orang yang membawa kayu bakar.
itu disebabkan bahwasannya ya meskipun Ummu Jamil ini adalah orang yang punya kedudukan di tengah kaumnya karena dia keluarga terpandang. Orang kakaknya aja Abu Sufyan, pembesar Quraisy pada masanya, dia jadi keluarga terpandang. Kemudian juga dia kaya raya, tapi karena pelitnya, kikirnya, itu dia selalu membawa kayu bakar. Ya, kayu bakar ini. Ya, di pundaknya. Makanya dikenal dengan Hammalatul Hatab. Ya, orang kaya, orang itu kan orang kaya itu biasanya beli gitu kan, beli kayu bakar atau dan semacamnya, tapi karena saking pelitnya untuk mengeluarkan uangnya untuk orang lain, ya, untuk memberikan pekerjaan kepada orang lain, jadi dia sampai bawa sendiri kayu bakar di pundaknya. Makanya digelari dengan Hammalatul Hatab. Ini salah satu tafsirnya. Kemudian juga ada yang mengatakan Hammalatul Hatab ini adalah kinayah. Kinayah artinya bahasa sindiran. Bahasa sindiran yang maknanya karena dia ini sering menjadi penyebab pertikaian. Dia suka mengadu domba seperti orang yang membakar kayu kan. Kayu kalau dibakar jadi percikan jadi api kan. Nah, dia ibaratnya kayak gitu. Dia kayunya yang menyebabkan terjadinya kobaran api, terjadinya permusuhan antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi dia sebagai pengadu domba. Makanya Hammalatul Hatab itu salah satu maknanya tukang adu domba. Jadi semuanya maknanya buruk. Satu itu karena pelit, dua itu karena tukang adu domba, dan itu akhlak yang tercela semua. Akhlak yang tercela semua. Ya. Jadi istrinya Abu Lahab ini adalah tukang adu domba dan orang yang pelit. Ya Allah. Suaminya jahat, istrinya juga jahat. Dikumpulkan dua orang jahat dalam satu keluarga, maka lahirlah keluarga yang buruk. Lahirlah keluarga yang buruk. Ya. Oleh karena itu minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan istri yang solehah gitu kan. Istri yang solehah. Karena kata Nabi, ya, sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah al-mar'atus salihah. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah wanita salihah. Wanita salihah itu kayak apa coba? Wanita salihah itu kayak apa? Nabi mengabarkan, ya, khairu nisa'in, sebaik-baik istri kata Nabi, man tasurruka idza nazarta ilaiha. Orang yang membuatmu senang, bahagia, nyaman ketika melihatnya. Baik itu karena dia kalau di hadapan suaminya selalu menghiasi diri dengan penampilan yang cantik, menawan, ya, dan tidak kalah pentingnya yang bisa membuat orang senang, bahagia, nyaman itu apa? Bukan hanya tampilan fisik, tapi akhlak. Ya enggak? Akhlak. Ya, akhlak. Jadi di samping wanita itu harus menjaga penampilannya di hadapan suami, penampilan fisiknya, dia juga harus menjaga akhlaknya. Memiliki akhlak yang mulia, ya, di depan suaminya, di dekat suaminya, karena itu yang akan membuat nyaman suaminya. Coba bayangkan, fisik itu secantik apapun, lambat laun akan memudar kecantikannya. Keriput gitu kan kalau udah tua. Tapi kalau akhlak yang mulia, itu akan terus berkesan di hati. Benar nggak? Akhlak yang mulia akan terus berkesan di hati. Maka jadilah wanita yang memiliki akhlak yang mulia pada suaminya. Jadi khairun nisa man tasurruka idza nazarta ilaihi wa tuti'aka idza amarta, kata Nabi. Dan dia taat kalau kamu perintahkan. Ya, ini lihat. Jadi wanita salihah itu di samping dia membahagiakan suaminya dengan penampilan dan akhlaknya, dia juga taat, patuh sama suaminya. Itu wanita yang salihah. Kalau disuruh patuh, tapi dalam hal yang sifatnya ma'ruf, ya, yang baik-baik, yang bukan maksiat gitu. Jadi tunduk patuh sama suaminya dalam hal yang sifatnya ma'ruf dan baik. Ya. Karena kalau kita lihat ternyata kewajiban taat kepada suami itu bagi seorang istri lebih besar daripada kewajiban taat kepada orang tuanya. Makanya Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu
al-mar'ata an tasjuda li ba'liha. Kalau aku boleh memerintahkan orang sujud kepada orang lain, saya perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Karena lihat begitu besar hak suami terhadap istrinya dan kewajiban taat istri kepada suaminya begitu besar, melebihi kewajiban taat kepada orang tuanya sendiri. Nih, ya. Kemudian istri yang solehah itu kata Nabi adalah man itu adalah man tahfazu nafsaha ya fi ghaibatiha wa malika man wa malaka. Jadi wanita yang menjaga dirinya ketika suaminya enggak ada. Artinya dia enggak akan mengkhianati cinta suaminya. Ya, kalau bahasa kasarnya itu enggak selingkuh gitu. Itu wanita yang baik. Nih. Jadi dia taat kepada suaminya, kemudian menjaga diri hanya untuk suaminya, dirinya hanya untuk suaminya. Kemudian gak mudah-mudahan untuk membelanjakan harta suaminya tanpa izin suaminya. Ini, karena itu ciri wanita yang solehah. Jadi gak gampangan ya membelanjakan harta, menggunakan harta suaminya tanpa izin suaminya. Dia menjaga diri dan menjaga harta suaminya. Dia menjadi wanita yang amanah. Inilah wanita yang solehah, ya. Jangan sampai seperti ini. Ya, seperti istrinya siapa? Abu Lahab ini. Ya, punya akhlak yang buruk, jelek, sudah suaminya juga akhlaknya buruk, dikumpulkan dalam satu keluarga menjadi keluarga yang buruk. Keluarga yang buruk. Dan penting ya menjadi istri yang solehah ini untuk para akhwat ya, para akhwatnya. Perhatikan karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Ra'aitu aktsara ahlin nari an-nisa." Saya melihat kebanyakan penduduk neraka itu wanita, kata Nabi. Kenapa? Kenapa wanita gitu? Karena yukthirnal la'nah, banyak melakukan perbuatan laknat. Apa itu perbuatan laknat? Salah satu gambarannya ya, jamaah sekalian, perbuatan laknat. Wanita itu biasanya kalau untuk berdandan itu ya menghalalkan segala cara. Nih, salah satu perbuatan laknat itu alis dikuris dikerok habis gitu ya. Ya dipotong habis, kemudian semua ini termasuk perbuatan laknat. Kan banyak sekarang dilakukan perempuan, ya enggak? Nah, diganti apa sih pakai lukisan itu? Sekarang dilukis waliyadzubillah. Kemudian juga termasuk perbuatan laknat itu adalah wayakfurnal asir, suka lupa kebaikan suaminya. Suka lupa kebaikan suaminya, kufur nikmat kepada suaminya. Ketika dapat kebaikan suami muji-muji gitu. Ketika suaminya lagi kurang apa, ya, akhirnya suaminya dikata-katain. Nah, ini termasuk perbuatan kufur nikmat kepada suami dan itu menyebabkan banyak wanita dimasukkan ke dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Jadi kita harus waspada. Jadilah wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia kepada suaminya. Jangan seperti ini ya, Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab ini udah buruk akhlaknya ya, kemudian juga jadi tukang adu domba, pelit pikir dan yang semacamnya. Kemudian juga ya, kenapa istrinya Abu Lahab dibawa-bawa dalam surat Al-Masad ini? Ya, disebutkan dalam riwayat ketika surat Al-Masad ini turun, ya, surat Al-Masad ini turun dan dia disebut juga dalam ayat ini, ya, dalam ayat yang ketiga ini, ada ayat keempat, atau ayat keempat ini, istrinya Abu Lahab datang menemui Abu Bakar dan mengatakan, kebetulan pada saat itu Rasulullah di dekat Abu Bakar. Ya, dia mengatakan, telah sampai kabar kepadaku kalau temanmu, maksudnya Rasulullah, dia berkata kepada Abu Bakar, telah sampai kabar kepadaku bahwasanya temanmu, maksudnya Rasulullah, dia menghinaku, menjelek-jelekkanku. Maksudnya surat Al-Masad ini didengar oleh dia. Oh, saya dihinakan, dijelek-jelekkan oleh Muhammad. Akhirnya datang kepada Abu Bakar dan dia mengatakan, oh, saya dengar teman kamu ini menjelekkan saya, menghinakan saya. Saya akan balas, saya akan cela dia, saya akan hina-hina dia di hadapan banyak orang. Itu kata Ummu Jamil, malah melunjak gitu ya, malah melunjak. Dan kebetulan Ummu Jamil ini itu seorang penyair gitu. Dia mampu untuk mengubah
syair. Kalau orang dulu, ya orang dulu itu media untuk menyebarkan hoaknya itu, untuk menghina, menjelekkan orang itu syair. Kalau sekarang kan ya banyak ya, ya banyak kan lewat Facebook, Instagram, TV, koran. Kalau dulu itu syair. Kalau udah mengucapkan syair, kemudian didengar oleh orang terus dilakukan, akhirnya nyebar. Dan semua orang tahu yang dimaksud dengan syair ini siapa. Dan dia melakukan itu. Dia menghina, menjelekkan Nabi melalui bait-bait syairnya. Ini yang Mujamil ini. Ya. Ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di dekat Abu Bakar itu cuma diam melihat kelakuan Mujamil ini. Dan Abu Bakar mengatakan, apakah kamu tidak melihat ada orang di dekat saya? Enggak, kamu itu cuma sendiri di sini. Allah butakan dia supaya tidak bisa melihat Nabi. Kita lihat. Jadi ya, untuk melihat, menunjukkan betapa buruk jeleknya sikapnya Mujamil ini. Ya, jadi dia dibuat tidak melihat Rasulullah dan dia berkata semaunya pada saat itu. Dan itu sering ya, seringkali Allah Subhanahu wa taala menghalangi pandangan orang-orang yang buruk itu, tatapan orang-orang jelek kepada Nabi itu ditutup. Seringkali. Contohnya misalnya juga ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Gua Tur, ya di Gua Tur, ya. Itu ketika hijrah dikejar, ya itu kalau yang ngejar itu ngelihat ke bawah kakinya pasti kelihatan ada Rasulullah dan Abu Bakar dalam gua itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala bikin mereka tidak melihat apa-apa. Juga misalnya ketika Rasulullah keluar dari rumahnya ya untuk hijrah menemui Abu Bakar, di situ ada pemuda-pemuda yang berkumpul untuk membunuh Nabi, itu dijadikan apa? Mereka itu buta dalam artian tertidur, tidak mendengar apa-apa. Ya, sehingga nggak mampu untuk menghalangi dan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu banyak keajaiban-keajaiban pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertolongan Allah itu bukan khusus hanya kepada Nabi. Orang yang jujur ketika meminta, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah datangkan pertolongannya. Disebutkan dalam kitab ya Ibnu Asakir ya, dalam Tarikh Al-Baghdad itu ada seorang laki-laki yang hafal Al-Quran, ya kemudian dia ingin pergi ke salah satu kota. Nah kebiasaan orang-orang zaman dulu kan nyewa ojek istilahnya, tukang guide gitu, guide yang menunjukkan jalan. Kebetulan salah satu guide ini dia punya pekerjaan sampingan, jadi begal. Kerjanya jadi begal. Ya, akhirnya pas melewati persimpangan 2 gitu kan, yang biasanya orang lewat sebelah kanan dia milih kiri. Ditanya, kok lewat situ? Seharusnya lewat kanan. Tenang, saya hafal jalannya. Akhirnya setelah lewat jalan kiri, pas di tengah-tengah kok menjadi tempat yang sangat sepi, seram, kemudian bau amis darah, dan ternyata di situ banyak mayat. Ya, banyak mayat hasil korbannya dia. Kemudian dia mengeluarkan pedangnya. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Orang ini mengatakan, silahkan ambil harta saya, bebaskan saya. Enggak, saya ingin membunuh kamu dan otomatis hartamu jadi milik saya. Kalau begitu izinkan saya sholat 2 rakaat. Akhirnya dia sholat. Yang tadi hafal Al-Quran, hilang semua hafalannya enggak keluar kecuali satu ayat, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Ya, siapa yang menjawab doa-doa orang yang terdesak dan kesulitan dan menyingkap segala keburukan dan kejahatan. Itu diulang-ulang. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirim ya seorang tentara, seorang prajurit berkuda, berbaju putih, itu melempar tombak pas kena ulu hati begal itu dan mati. Ditanya, man anta? Setelah itu ditanya, siapa kamu? Ana rasulun man yujibul muttarra idza da'ah. Saya adalah utusan orang yang menjawab doa-doa yang terdesak dan kesulitan. Jadi kalau kita betul-betul sungguh-sungguh ikhlas, jujur dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengalami kesulitan pasti Allah datangkan pertolongannya. Ya, karena tadi ya
Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengabaikan hamba-hambanya yang betul-betul memohon dengan jujur kepada dirinya. Dalam hadis disebutkan inna rabbakum hayyun karim. Rabb yang kalian sembah ibadahi itu adalah Rabb yang maha dermawan, maha pemalu. Yastahi min abdihi, malu dari hambanya idza rafa'a yadayhi, kalau sudah mengangkat kedua tangannya, merengek, memohon, menunjukkan rasa butuhnya, an yaruddahu masifra. Allah malu membiarkan dia kembali dengan tangan kosong. Allah malu. Artinya Allah pasti kabulkan. Cuman kadang kita tergesa-gesa, udah berdoa kok nggak dikabul-kabulkan, gitu kan? Ya. Ya. Padahal nggak ada ruginya orang berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Zakaria? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyah. Ya Allah, kalau aku berdoa kepadamu maka aku tidak pernah kecewa, ya Allah. Engkau pasti mengabulkannya. Baik. Kemudian ya, sebagian para ulama menjelaskan makna dari kata wa mara'atuhu hammalatal hatab. Istrinya juga itu ya pasti masuk neraka hammalatal hatab. Ya, hammalatal hatab ini katanya hal, ada yang i'rab sebagai hal. Ya, kondisi di neraka jahanam nanti. Ya. Yaitu apa? Dia akan diazab sesuai dengan kebiasaannya dalam kehidupan dunia. Di dunia dia sering bawa kayu bakar, ya, sebagai kayu bakar bahkan duri-durian, ya, untuk menyakiti Nabi. Nanti di akhirat pun dia akan disiksa dengan tindakan yang sama. Makanya para ulama mengatakan kullun yu'azzabu, ya, kama yunyadi suhalahu fi jurmih. Setiap orang itu akan diazab sesuai dengan dosa yang dia lakukan, ya, dalam kehidupan dunia, semisal dosa yang dia lakukan dalam kehidupan dunia. Maksudnya dosa yang berkaitan dengan kezaliman, ya. Kezaliman kepada orang lain. Orang suka mukul orang lain secara zalim, nanti juga akan diazab dengan pukulan-pukulan yang membuat seluruh hancur tubuhnya. Ini jadi azabnya semisal tindakan dan dosa yang dia lakukan dalam kehidupan dunia. Nah, jadi intinya ayat yang keempat ini menegaskan kepada kita bahwasannya istrinya Abu Lahab itu juga di neraka. Ya, di neraka dia ikut sama seperti suaminya, ya, suaminya. Oleh karena itu, sebagai orang tua ini yang punya anak perempuan, ya carikan ya suami yang soleh untuk anak-anak wanitanya. Ya jangan sampai ya bertemu dengan laki-laki yang buruk dan dia berubah menjadi orang yang buruk juga, ya buruk juga. Kemudian ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha, jid itu artinya unuk, leher. Ya, fi jidiha, di lehernya istrinya Abu Lahab ini, hablun, ada tali, min masad. Masad itu tali yang dipintal-pintal. Ya, kayak tahu kan tali buat adu tarik tambang itu kan ada pintalan-pintalannya. Tali yang dipintal-pintal itu diikat di lehernya untuk narik dia. Narik. Ya, ini lihat. Nah, ini sebagai apa? Sebagai bentuk penghinaan ya kepada istrinya Abu Lahab. Karena tadi istrinya Abu Lahab ini orang kaya. Kemudian punya kedudukan di tengah kaumnya. Ketika diazab dengan diikat lehernya kemudian ditarik kayak binatang, kira-kira itu penghinaan atau enggak? Penghinaan. Makanya disebutkan ciri-ciri azabnya itu adalah sebagai bentuk penghinaan kepadanya ketika masih hidup. Kamu loh akan disiksa begini loh sama Allah. Ya. Nah, jadi percuma kamu punya kemuliaan, percuma kamu punya harta sekarang, nanti kamu menjadi orang hina seperti ini loh siksaannya gitu. Diikat lehernya, ditarik, diseret kayak binatang. Waliyadzubillah. Ini selesai. Jadi kita dari surat Al-Masad ini sebentar lagi maghrib ya. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.